Kita sudah masuk pada materi kita yang terakhir, yaitu yang komposisi transformasi. Komposisi transformasi ini adalah gabungan dari dua atau lebih transformasi. Translasi berturut-turut ya. Saya umpamakan dua aja dulu ya. Nah, saya akan gambarkan, misalnya ada titik ya, titik A, ini kita tulis di sini ya. A itu 2,2. Saya translasikan misalnya yang pertama ya, titik saya bikin soal ini, titik A 2,2 ditranslasikan oleh T misalnya adalah 23. Kemudian dilanjutkan ini T1 ya, T2 dilanjutkan, T2-nya adalah min 5 ya. Oke ya. Nah, kita coba dengan menggambarkannya. Kita coba ya. Pertama oleh 23. Artinya 2 ke kanan, 3 ke atas ya. 1 2. 1 2 3. Berarti jatuhnya di sini. Ini A aksen ya, saya sebut A aksennya. Ini hasilnya adalah 4 5 ya. Nah, 4 5 ini T-nya, T1-nya berapa ini? 2 3. Saya lanjutkan lagi. Min 5 5. Min 5 5 artinya apa? Ke kiri. Min 5 kiri. 1 2 3 4 5. Jatuhnya di sini ya. Kemudian naik lagi 5 berarti naik ke atas. 1 2 3 4 5. Oke ya. Iya ya. Berarti 10 ke sini ya. Berarti tepat A double aksennya adalah di situ. Nah, kita lihat titik A-nya double aksennya adalah min 1,10. Nah, kalau kita ini kan yang pertama, yang kedua, kita lihat hasil perwakilannya ya. Kita lihat ini apa? Di komposisinya. Kalau nulis komposisi begini ya. T2-nya di depannya T1 ya. Nah, kita hitung 1 2 3 ya. 3 ke kiri, naiknya 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 3 ke kiri berarti min 3. Naiknya adalah 8. Oke. Nah, 3 ke kiri ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Kita perhatikan ya di sini ya. Dari A 2,2 oleh T 23, A aksennya berapa? 4,5 ya. 4,5 sudah tahu ya. Karena 2 tambah 2 4, 2 tambah 3 5. Kemudian dilanjutkan lagi T2-nya min 5 5. A double aksennya min 5 tambah 4 min 1 ya. 5 tambah 5 10. Ternyata kalau kita perhatikan ini bisa diwakilkan apa? A-nya 2 2, komposisi ini T1 ya, ini T2. Kalau ditulis T2 dot T1. Ini perwakilannya siapa? Min 3 8 ya. Double aksennya langsung ya di sini, berarti 3 tambah min 2, 2 tambah min 3 itu min 1, 2 tambah 8 adalah 10. Artinya apa? T2 dot T1 itu sebenarnya dari 2 3 ditambah min 5 min 5 5. Kalau kita 2 tambah min 1 berapa? Min 3. 3 tambah 5 8. Sama ya? Sama komposisinya. Sebenarnya kalau kita simpulkan misalnya T-nya T1 itu A, B, kemudian T2 itu C, D,
T3 itu T3 ya adalah CD EF ya. Maka kalau kita komposisikan T1 dot T2 dot T3 itu sama saja dengan apa? A tambah C tambah E, B tambah D tambah F. Artinya kita wakilkan ini ya. Kita bisa wakilkan jadi satu translasi, operator translasi ya. Nah, jadi kalau V X, Y oleh misalnya T1 dot T2 saya wakilkan ya, 2 itu bisa dinyatakan apa? V aksennya X tambah A tambah C ya, koma Y tambah B tambah D dan seterusnya. Boleh ya. Ini kalau 2 ya, kalau dan seterusnya ini boleh. Oke, translasi ini translasi berturut-turut. Nah, yang kedua kita mencoba refleksi. Refleksi ini saya kasih contoh. Yang pertama adalah yang A-nya refleksi garis yang sejajar. Garis yang sejajar. Nah, kita coba ya. Misalnya kita ada 2 garis, misalnya di sini. Ini berarti X sama dengan apa? X sama dengan 3. Saya taruh lagi garis di sini. X sama dengan 8. Nah, misalnya ada titik di sini, saya ambil titik ya di sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, saya titik di sini, titik B. Ini min 1,4. Kita cerminkan terhadap garis X, ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti B aksennya di sini ya. B aksennya di mana? 7,4. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis ini 1. Jadi B double aksennya pasti 9,4. Nah, kalau ada 2 garis sejajar, nah saya cerminkan lagi yang ini. Nah, ini sama ya. Ini sama, ini sama. Yang ini sama. Nah, kalau kita simpulkan, kalau kita buat titiknya, misalnya titik B oleh min 1, 4 dicerminkan terhadap apa? M, X sama dengan 3, maka B aksennya, kita ingat apa rumusnya kemarin? 2 kali 3 dikurang min 1. Ya, koma 4-nya tetap. Kalau demikian, B aksennya adalah 2 kali 3, 6. 6 dikurang min 1, berarti 6 plus 1, berarti 7,4. Nah, 7,4 ini kemudian dilanjutkan jadi apa? B aksennya 7,4. Kita lanjutkan lagi dengan M, X sama dengan 8. B double aksennya adalah 2 kali 8 dikurang 7,4. B double aksennya adalah 2 kali 8, 16. 16 dikurang 7 itu 9,4 ya. Sama ya. Pakai rumus seperti itu. Kalau demikian, kalau V, X, Y kita cerminkan terhadap M, X sama dengan H ya. Maka V aksennya apa? 2H kurang X, Y. Nah, dari 2H kurang X, Y ini, kita lanjutkan lagi V aksen 2H kurang X, Y oleh apa lagi? MX H2, maka ini akan hasilnya apa? V double aksennya 2H2. Oke ya, dikurang ini sudah menjadi X ya. Berarti 2H1 min X, Y. Oke ya. Nah, kalau disederhanakan ini sama ya. V double aksennya 2H 2 min 2H1 plus X, Y. Atau kalau kita faktorkan V double aksen 2H2 min 2 maaf ya, H1
2 dalam kurung H2 kurang H1, kemudian ditambah X di koma Y. Ini ya, ini hasilnya. Jadi dapat disimpulkan P X, Y, oke ya, kita cerminkan oleh M X H2 dot M X H1 itu sama saja V double aksennya adalah 2 dalam kurung H2 min H1 ditambah X, Y. Ini ya kesimpulan akhir. Oke? Jadi ini kesimpulannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan sejajar dengan sumbu X atau X sama dengan K. Kita ambil contoh misalnya di sini. Misalnya ini adalah Y sama dengan min 3 ya, min 3. Kemudian saya tambahkan lagi di sini Y sama dengan 4. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kita ambil titik di sini adalah titik B ya. B-nya adalah 4, min 6. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3, berarti kita naikkan apa? Ini 1, 2, 3 ke sini ya. Berarti tegak lurus 1, 2, 3. Berarti tepatnya di sini. B double aksennya. B aksennya ya, maaf ya. Berarti 4,0. 4,0 ini kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4 ya. Kalau kita cerminkan 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Berarti ini B double aksennya ya. Nilainya adalah 4,8. Nah, perhatikan ya, yang berubah apa? Berubah Y-nya. Nah, kalau kita simpulkan di sini ya, misalnya B-nya asalnya apa? 4, min 6 dicerminkan oleh M Y sama dengan min 3, itu sama saja dengan apa? B aksennya 4-nya tetap, berarti 2 kali min 3 dikurang min 6. 2 kali min 3 itu adalah min 6. Min 6 jadi plus 6. Jadi B aksennya adalah 4,0 ya. Min 6 ditambah 6 adalah 0 ya. Nah, sekarang B double aksen. B aksen ya, maaf, 4,0. Kemudian dicerminkan lagi M Y sama dengan 4. Maka B double aksennya ini 4-nya tetap. Berarti 2 kali berapa? 2 kali 4. Ini K-nya adalah 4 dikurang oleh 0. Hasil B double aksennya berapa? 4, 2 kali 4, 8 kurang 0 adalah 8. Berarti 4,8. Sama ya dengan gambar kita. Ini ukurannya sama. Di sini yang ini ukurannya panjangnya sama. Nah, kalau demikian, kalau kita misalkan V X, Y dicerminkan oleh M Y sama dengan K1 ya, K1 setis K1, maka P aksennya adalah X-nya tetap, berarti 2K1 dikurang Y. Oke ya. Kemudian V aksen X, ini lanjutkan lagi ya, 2K1 min Y oleh M Y sama dengan K2. Maka V double aksennya ini X-nya tetap, berarti K1 ya ini ya, K1 bukan koma. Berarti 2 kali K2 dikurang dalam kurung 2K1 min Y. Kalau kita sederhanakan P double aksennya, ini X-nya tetap, berarti 2K2 min 2K1, min ketemu min jadi plus Y. Atau kalau ini X, 2K2 min K1 tambah Y. Artinya apa? Kita pikir di sini. P X, Y dicerminkan oleh M K2 dulu ya. Tulisnya K2 di depan itu kalau komposisi
Biasanya yang di depan itu yang terbelakang, berarti kita duluan yang K1. Nah, ini sama saja double aksennya. X-nya tetap, Y-nya adalah 2 kali K2 min K1 ditambah Y. Oke? Ya, sudah ya. Jadi kalau refleksi oleh dua garis yang sejajar seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba misalkan yang B-nya 2 garis refleksi atau pencerminan. Refleksi 2 garis tegak lurus. Nah, kita misalkan di sini ya, kita ambil garisnya, ini kita sebut dengan X sama dengan 5. Kemudian saya bikin garis lagi, Y sama dengan 4 ya. Ini Y sama dengan 4. Nah, kita ambil titik sembarang ya di sini. Misalnya titik di sini adalah titik Q ya. Q-nya 3,2. Kalau kita cerminkan dulu terhadap garis X sama dengan 5, maka ini gambarnya apa? Q aksennya adalah 7,2. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 4. Kita 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Berarti Q double aksennya adalah berapa? 7,6 ya. 7,6. Nah, kita lihat perhatikannya. Pertama, Q 32 dicerminkan terhadap M X sama dengan 5. Maka Q aksennya, karena X-nya yang berubah ya, 2 kali 5 dikurang 3,2. Atau Q double aksennya adalah berapa? 2 kali 5, 10 kurang 3, 7,2. Nah, Q aksen itu 7,2 dicerminkan terhadap M Y sama dengan 4. Yang berubah siapa? Q double aksennya berubah adalah si Y-nya. Berarti 7-nya tetap. Berarti 2 kali 4 dikurang 2. Atau Q double aksennya 7,2 kali 4, 8 kurang 2 adalah 6. Ya, sama ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ada kesimpulannya gini. Kalau kita simpulkan ya, tadi Q X, Y oleh M X sama dengan H, maka ini apa? Q aksennya adalah apa? 2H kurang X, Y. Kalau Q 2H kurang X, Y dicerminkan oleh M X sama dengan berapa tadi? Y ya, maaf, Y sama dengan K, maka Q double aksennya 2H-nya tetap, tetapi 2K dikurang Y. Nah, ini ya. Atau kita simpulkan double-nya, kalau sekaligus X, Y, maka M X, Y sama dengan K, komposisi M X sama dengan H, maka Q double aksennya 2H min X, 2K min Y. Ini ya. Kalau kita simpulkan, coba kita cek dulu ya. Kalau Q-nya tadi berapa? 32 oleh M Y sama dengan K bundaran M X sama dengan H, maka Q double aksennya 2 kali berapa nih? Maaf ya, saya tulis angka. Nah, 2 kali 5, 10. Dikurang 3, yang sebelahnya 2 kali 4 dikurang 2. Q double aksen, 10 kurang 3, 7. 8 kurang 2, 6. Ya, betul ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, sebenarnya bentuk seperti ini Q X, Y dicerminkan oleh M Y sama dengan K dot M Y sama dengan H.
Q double aksen 2H min X, 2K min Y itu sebenarnya bisa rotasi dengan R-nya adalah titik potong ini. Titik potong, coba misalkan ini X-nya H, K, titik potong, rotasinya 180 derajat. Ini ya, karena ini hanya 5, berarti ini titik potongnya berapa? 5,4 ya. Titik potongnya 5,4. Sama saja kalau kita perhatikan. Ini 7,6 ya di sini. Sama saja apa? Rotasi 180 derajat. Sama ini 5,4. Ini sama saja dengan apa? R kita simbolkan dengan H, K, 180 derajat. Oke. Karena 180 derajat itu plus minusnya sama, tetapi nggak usah ditulis tanda min ya, min 180 derajat atau plus 180 derajat. Dua garis yang berpotongan ya, saya tulis di sini yang C ya, refleksi dua garis berpotongan. Sebenarnya pada prinsipnya sama dengan itu ya, sama dengan apa namanya, tegak lurus, karena nggak tegak lurus juga berpotongan. Misalnya di sini kita misalkan ya, ini garisnya apa? Ini garisnya Y sama dengan 3, ini Y sama dengan X. Oke. Nah, kalau kita titiknya adalah berapa? Ini titik potongnya adalah 3,3. Oke ya. Misalnya titiknya A-nya di sini adalah 8,1. Kita cerminkan. 8,1 jadinya di sini adalah apa? 8,5 ya. Nah kita coba ya. Kalau lanjutkan double aksennya, ingat karena jaraknya sama. Ini 1 ya, oke. Ini sama ya. Berarti A double aksennya adalah 5,8. Nah sebenarnya ya, pencerminan ini gampang aja. Ini kalau kita misalkan ya, saya tarik garis seperti ini. Ini misalnya alfanya ya. Ini kalau kita teruskan ini, ingat karena ini jaraknya sama, ini juga alfa. Nah, kemudian dari alfa ini kita ingat bahwa ini adalah misalnya beta. Kalau kita lanjutkan titiknya dari A ke B, ini A-nya juga nah, ini adalah beta. Nah, pada dasarnya pencerminan kita simpulkan ya, pencerminan atau refleksi dua garis berpotongan di A, B ya, maka ini sama saja. Misalkan sudutnya adalah sama, yang anggap aja A, B yang di situ, artinya kita sebenarnya sama saja dengan R dengan pusat A, B. Coba perhatikan, ini dari titik A, ini 2 alfa ya, alfanya 2 ditambah betanya 2 ya, 2 beta atau 2 alfa plus beta. Sama saja dengan apa? Betanya adalah 2 alfa plus beta. Sekarang kita masuk ke komposisi yang ketiga ya. Tadi translasi, refleksi, dan rotasi lagi ya. Yang kecil itu 2 rotasi, misalnya 2 rotasi, saya wakilkan 2 rotasi dengan pusat berat yang sama ya. Nah, saya ambil yang gampangnya aja ya, pakai derajat. Misalnya titik pusatnya adalah, saya kasih di sini adalah pusatnya adalah 4,2. Saya mau mentranslasi
titik misalnya di sini, titik Q 9,1 sejauh misalnya ini ya, saya komposisikannya titik A V maaf ya, Q 9,1 dirotasikan 90 derajat, kemudian dilanjutkan rotasi 90 derajat ya. Oke ya. Nah, kalau kita garis yang ini ya 90 derajat, kita hitung ya ini. Nah, 90 derajatnya maka kalau kita garis tegak lurus ini ya, kita potong ya. Berarti memotong di sini. Nah, ini adalah Q aksen atau kita tulis apa tadi? Q aksennya 5,7. Nah, kemudian dilanjutkan lagi 90 derajat. 90 derajat kita cari dari sini. Teruskan ya. Nah, 90 derajat sama saja kita ini 30, berarti 90 tambah 3 ya, pas ya. 90 derajat jadi jatuhnya di sini. Jarak yang sama ya. Q double aksennya adalah ini -1. Kalau ini -1 ya, -2, ini 0. Artinya -1,3. Nah, kalau kita coba pakai rumus ya, pakai rumus kemarin. Kita coba pakai rumus. Yang pertama X aksen ya. X aksen, Y aksen. Rumusnya apa? Cos theta min sin theta sin theta cos theta. Ini X kurang A, Y kurang B, tambah A, B. Kita coba yang pertama ya. X aksen, Y aksen. Cos 90 kan 0. Min 1, 1, 0 ya. X-nya 9 kurang 4. Kemudian ini ya pusatnya. Kemudian 1 dikurang 2. Ditambah 4, 2. Kalau kita nyatakan ini 0 min 1, 1, 0. 9 kurang 4 berapa? 5. Ini min 1 tambah 4, 2. Kita kalikan 0 kali 5. 0 min 1 kali 1. Min 1 kali min 1 adalah plus 1 ya. 1 kali 5, 5 tambah 0 berarti 5. Tambah 4, 2. Jadi hasilnya adalah 5, 7 ya. Betul ya, kalau kita gambarkan sering 5, 7 ya. Kemudian 5, 7 ini saya nyatakan lagi dengan apa? Sama ya. 90 min 1, 1, 0. Ini 5 kurang 4. 7 kurang 2. Ditambah 4, 2. 0 min 1, 1, 0. Ini 5 kurang 4. 5 kurang 4 berapa? 1. 7 kurang 2, 5. Ditambah 4, 2. 0 kali 1, 0 min 5 ya. Min 5. 1 kali 1, 1. Tambah 0, 1. Tambah 4, 2. Hasilnya adalah min 1, 3. Betul ya? Berarti Q double aksennya adalah min 1, 3. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya ini tadi 90 ya. Ini juga 90. Sama saja apa? Sama saja kita memutar sebanyak 180 derajat ya. 180 derajat. Nah, kita uji
Kita coba yang 180 derajat, kita uji ya. X aksen, Y aksen. Cos 180 derajat adalah min 1, sin 180 derajat adalah 0, min 0, min 1. Tadi 9 dikurang 4 ya, 1 dikurang 2 ditambah 4, 2. Kalau kita hasilkan ini min 1, 0, 0 min 1, 9 kurang 4 adalah 5, 1 kurang 2 adalah min 1, ditambah 4, 2. Kalau kita kalikan, min 1 kali 5, min 5 ditambah 0, 0 ya. 0 kali 5, 0, min 1 kali min 1, 1 ya. Ditambah 4, 2. Min 5 tambah 4 adalah min 1. 1 tambah 2 adalah 3. Sama ya. Ternyata Ki double aksennya kalau kita langsung min 1,3. Artinya apa? R1-nya itu adalah A, B, theta 1. R2-nya adalah A, B ya, pusatnya sama, theta 2. Maka komposisinya R2 dot R1 itu sama saja dengan R hasil komposisi. Ini tetap A, B, tapi tetanya adalah theta 1 ditambah theta 2. Rotasi pertama theta 1, rotasi kedua theta 2, maka kita nggak usah cari satu-satu, langsung aja theta 1 ditambah theta 2. Demikian juga yang satunya arahnya, misalnya arahnya negatif, arahnya searah jarum jam, yang satunya itu berarti saling mengurang. Misalnya tetanya adalah berapa? Misalnya plus 90, theta 2-nya adalah min 45, maka sama saja kita apa? Theta 1 tambah theta 2-nya langsung saja dengan 90 ditambah min 45. Artinya apa? 45 derajat ya. Oke. Nah, cukup mewakili ya. Sekarang kita ambil contoh di sini ya. Tentukan bayangan titik A 2,3 yang ditranslasikan oleh T min 3,5. Dilanjutkan percerminan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan lagi oleh rotasi 2,3, pusat 2,3 dengan 60 derajat. Nah, yang pertama kita sebut A-nya ya. A-nya 2,3. Paling gampang translasi ya. Kalau translasinya adalah min 3, min 5, maka A double aksennya adalah 2 tambah min 3, 3 ditambah min 5. Hasilnya adalah min 1, min 2. Kemudian min 1, min 2 nih, ini ya, min 1, min 2. Kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y, berarti MY ya. Ingat kalau MY yang berubah apa? Berubah X. Double aksennya adalah X-nya berubah dari min 1 jadi plus 1. Karena pencerminan terhadap sumbu Y, masih ingat X, Y berubah dari min X, Y. Min 2-nya tetap ya. Nah, kemudian double aksen ini kita cerminkan, kita rotasikan lagi oleh R 2,3 dengan pusat dengan rotasi sejauh 60 derajat positif ya. Nah, rumusnya ya, X aksen, Y aksen itu adalah apa? Cos theta min sin theta, cos theta. X min A, Y min B, A plus B ya. Tadi X aksen, Y aksen. Ini cos 60 ya. 60 adalah setengah. Sin 60 adalah setengah akar 3, ada minnya, berarti min setengah akar 3. Sin 60 adalah setengah akar 3. Cos 60 adalah setengah. X-nya kita ketemukan tadi, X-nya adalah 1, min 2 ya. Ini 1, ini min 2. Pusatnya apa? Pusatnya adalah 2,3. 2,3. Berarti kita tambahkan 2,3. Oke ya. Ini setengah, min setengah akar 3,
setengah akar 3 setengah. Ini min 1 ya. 1 kurang 2 min 1, min 2 kurang 3 adalah min 5. 2, 3. Kita kalikan setengah kali min 1 min setengah. Setengah kali min 5 plus 5/2 akar 3. Bawahnya setengah kali min 1 berarti min setengah akar 3. Setengah kali min 5 adalah kurang 5 per akar 5/2 ya, sorry. Ditambah 2, 3. Kalau kita jumlahkan, yang bisa dijumlahkan yang ini ya. Nah, min setengah tambah 2, min setengah tambah 2 adalah min 3/2 ya. Plus 3/2 ya. Nah, tambah 3 berarti plus ya. Plus setengah. Ditambah dikurang setengah akar 3. Jadi titik terakhirnya level aksen itu adalah 3/2 plus 5/2 akar 3, 1/2 dikurang setengah akar 3. Ya begitu ya. Ini saya gabungkan beberapa jenis transformasi. Sekarang contoh yang kedua, kita coba terhadap sebuah garis ya. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis 4x min 3y sama dengan 9 oleh misalnya t-nya 23, dilanjutkan r pusatnya 0 dengan 90 derajat. Nah, saya coba perlihatkan. Yang pertama kita coba ya. Garis 4x min 3y itu sama dengan 9. Kalau ditranslasikan x, y itu kalau ditranslasikan oleh t 23, maka x aksennya apa? X tambah 2, y tambah 3. Artinya apa? X aksennya adalah x tambah 2, y aksennya adalah y tambah 3. Kalau kita cari x-nya sendiri adalah apa? X aksen kurang 2, y-nya itu adalah y aksen kurang 3. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 4 kali x aksen kurang 2 dikurang 3 kali y aksen kurang 3 sama dengan 9 ya. Berarti 4x min 8, 3 kali y, 3y, 3 kali 3 plus 9 ya. Sama dengan 9. Berarti 4x kurang 3y. 9 kurang 9 habis 8-nya pindah ke sana jadi 8 ya. Ini yang hasil yang pertama. Kalau hasil yang kedua, misalnya x aksen x, y dirotasikan r 0,90. Ingat ya, bisa berubah ya tandanya r aksennya. Titiknya adalah apa? Pindah ke sebelah min y, x. Karena dikalikan dengan 0 min 1, 1 0 ya. Itu sama aja. Saya langsung. Berarti x aksennya adalah min y aksennya adalah x. Artinya apa? Y-nya adalah min x aksen, x-nya adalah y aksen. Gantikan aja ini. Berarti ini 4 kali x-nya berapa? Y aksen dikurang 3 kali y-nya adalah min x sama dengan 8. Berarti 4y ditambah 3x sama dengan 8. Kalau ditulis 3x ditambah 4y karena x duluan ya. Penulisan yang benar ya. Nah, gini. Kalau asalnya apa? X, y ditranslasikan oleh t 23. Ini hasilnya apa? X tambah 2, y tambah 3. Ini kalau dirotasikan 0,90, maka ini min y tambah 3, x tambah 2. Oke ya? Artinya apa? X aksennya adalah min y tambah 3 dalam kurung ya. Maka y-nya sama dengan min x min 3 ya. Oke. Kemudian
Y-nya sendiri adalah X tambah 2. Maka Y aksen ya. Ini aksen ya. Ini aksen, berarti X-nya adalah Y aksen kurang 2. Oke, masukkan aja ke persamaan asal. Persamaan asalnya siapa? Yang ini. 4X min 3Y sama dengan 9. 4 X-nya siapa? Oh, Y aksen kurang 2. Kurang 3. X aksennya I-nya adalah min X min 3 sama dengan 9. Berarti 4Y aksen min 8 plus 3X min 3 kali 3 min 3 jadi plus 9 sama dengan 0. 9 ya. Maka ini 4Y ditambah 3X sama dengan 9 kurang 9 tambah 8. Kalau kita simpulkan di sini berarti apa? 4Y ditambah 3X sama dengan 8, atau kita susun 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah ya, ternyata sama ya, sama dengan yang ini. Apakah kita mengerjakan operatornya dulu, baru memasukkan ke fungsi awal, atau kita lakukan berturut-turut terhadap garis, persamaan garis, kemudian dilanjutkan dengan operasi berikutnya. Sama ya. Nah, selain komposisi transformasi yang kita pelajari tadi, ada juga komposisi transformasi dengan matrik ya. Masih dengan matrik. Misalnya ini ya, saya ambil contoh ya. Tentukan bayangan titik misalnya A 3,2 yang dirotasikan oleh R 0,90, kemudian dilanjutkan oleh R 0,180. Sebenarnya ini bisa kita wakilkan dengan R 270 ya. Cuman saya ingin perlihatkan gimana kalau dibuat dalam bentuk matrik. Misalnya gini, kalau A-nya X, Y dicerminkan dirotasikan oleh 0,90, kita ingat apa? Kita langsung ya, A aksennya pasti min Y, X. Kemudian kalau dirotasikan lagi dengan apa? 0,180, ini A double aksennya pasti apa? Pasti nilainya adalah ini min Y diminkan jadi Y, X diminkan jadi min X. Atau kalau dengan angkanya tadi 3,2 R 0,90, maka A aksennya adalah min 2,3. Oleh rotasi 0,180, itu A double aksennya adalah min 3 plus 2, min 3. Sebenarnya kalau matrik untuk R 0,90 itu nilainya berapa kalau matriknya? Sin cos 90 0, min sin 90 min 1 0 ya. Kalau matrik untuk R 180 derajat, ini 180 derajat berarti min 1 0 0 min 1. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk komposisi, maka ini ya, ini R1, ini R2, maka R1 2 ya dulu, 2 R1 itu sama saja dengan titik apa tadi? Titik 3,2 itu sama saja apa? R2 nya ditaruh di depan ya. Ini min 1 0 0 min 1. R1 nya adalah 0 min 1 1 0, titiknya adalah 32. Nah, kita kerjakan yang ini dulu bisa.
sama ya, min 1 kali 0, 0 ya, ditambah 0 kali 1, 0. Min 1 kali min 1 plus 1 ditambah 0 kali 0, 0 ya, berarti 1. 0 kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1. 0 kali min 1, 0. Min 1 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0, 0 ya. Ini 3, 2. Nah, kita kalikan. 0 kali 3, 0. 1 kali 2, 2. Min 1 kali 3, min 3. 0 kali 2, 0. Jadi hasilnya adalah 2 min 3. Sama ya, berarti A double aksennya adalah 2, min 3. Matriks A, B, C, D ya. Ada tambahan yaitu transformasi matriks A, B, C, D. Nah, misalnya contoh. Contoh, tentukan bayangan titik, misalnya Q 5,2 oleh matriknya 3, min 1, 2, 4. Nah, maka Q aksennya itu, atau kita tulis X aksen, Y aksennya, itu sama saja dengan kita mengalihkan matrik ya. 3 min 1, 2, 4. Ini adalah 5 min 2. Nah, bayangannya 3 kali 5 ditambah min 1 kali min 2. 2 kali 5 ditambah 4 kali min 2. Berarti ini 15 ditambah 2. 2 kali 5, 10. Dikurang 4 kali min 2 kan 8. Min 8 ya. Jadi hasilnya adalah 17,2. Jadi titik Q aksennya adalah 17,2. Ini yang bentuk titik. Nah, sekarang kalau misalnya contoh yang berikutnya, contoh yang bentuk garis, persamaan garis. Misalnya saya kasih contoh, misalnya persamaan garis. Tentukan ya. Tentukan bayangan garis uh, 2x plus 3y sama dengan 4 yang ditransformasikan, oleh 1 min 2, 3, 1. X aksen, Y aksennya pasti kita kalikan. 1 min 2, 3, 1 kalikan dengan X, Y. Hasilnya 1 kali X, X, min 2 kali Y, min 2Y ya. 3 kali X, 3X, 1 kali Y plus Y. Jadi X aksennya itu sama dengan X min 2Y. Y aksennya adalah 3X tambah Y. Nah, kita ingin mengeluarkan X maupun Y. Berarti kita membuat dua kali ya. Yang pertama kita ingin mengeluarkan yang Y-nya atau X-nya sama saja. Berarti kalau ini kita kalikan 3. Berarti kali 3, berarti 3 X aksen sama dengan 3x min 6y. Yang bawahnya kita biarkan ya, karena ada kita eliminasikan. Nah, kita kurangkan, maka x-nya habis ya. Berarti ini 3x aksen min y aksen itu sama dengan min 6 kurang y, artinya min 6 kurang 1 berarti min 7y. Dalam demikian min 7y itu sama dengan 3x aksen min y aksen. Kalau y-nya sendiri adalah 3x aksen min y aksen per min 7. Kalau nulisnya ini jadi min, berarti ini y, sama saja ya. Min 3x per 7. X aksen itu sama dengan x min 2y. Y aksen itu sama dengan 3x tambah y. Kalikan 1, tetap ya 1. Ini x aksen sama dengan x min 2y.
Yang bawahnya kita kalikan dengan 2. Y aksen, 2Y aksen itu sama dengan 6X ditambah 2Y. Nah, ada sudah unsur yang sama Y-nya, tinggal dijumlahkan karena ini tandanya berbeda, berarti ini X aksen plus 2Y aksen itu sama dengan 6, 1 tambah 6, 7. Kalau demikian, X-nya sendiri adalah X aksen plus 2Y aksen per 7. Oke ya. Nah, kalau demikian, kembalikan sudah ketemu ini X aksennya, ini Y aksennya. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 4. 2X-nya saya ganti dengan X aksen plus 2Y aksen per 7. 3-nya saya ganti dengan Y aksen min 3X per 7 sama dengan 4. Agar mudah dikerjakan, maka menghilangkan pecahannya kita kalikan kedua ruas dengan 7. Ini jadinya sisa 2X aksen ditambah 2Y oleh dikalikan 7. Yang ini 7-nya, karena 7 bagi 7 kan 1. Nah, ya, oke. Sama dengan 7 kali 4, 28 ya. Ini 2X aksen, 4Y aksen, 3Y aksen, 3 kali 3, 9 ya. 9X aksen sama dengan 28. Nah, kalau kita pindahkan ini, 4 dengan ini 7 ya. 7Y aksen, 2 dikurang 9, min 7. X aksen sama dengan 28. Nah, ini kita bagikan dengan 7, maka ini jadinya 7 bagi 7, 1 ya. Berarti Y min X sama dengan 4. Ini hasil akhirnya ya. Jadi bayangan 2X tadi ditambah 3Y sama dengan 4, itu hasilnya adalah ini bayangannya oleh matriks 1 min 2, 3, 1. Ya, ini bagian lain dari transformasi ya, tambahan dari transformasi. Sekian dan terima kasih.